Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Anak-anakku, santri pesantren Hidayatun Najah dan pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah patut kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita masih senantiasa diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita masih dapat bertemu kembali dalam kajian kita, taklim kita untuk mentahsin Al-Quran kita, bacaan Quran kita. Marilah kita awali pertemuan kita dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji, apa yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta berkah bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Al-hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, mari kita lanjutkan taklim kita. Namun sebelumnya Ustadz akan mereview kembali apa yang Ustadz sampaikan pada pertemuan yang pertama kemarin, yaitu tentang definisi dan urgensi daripada tahsin Al-Quran. Apa itu, masih ingat kalian anak-anak? Apa itu tahsin? Ya, tahsin menurut bahasa artinya memperbaiki, ya, memperbaiki, meningkatkan, memperkaya. Sedangkan menurut istilah, tahsin adalah mengeluarkan bacaan tiap-tiap huruf dari makhrajnya dan memberikan huruf-huruf tersebut hak dan mustahaknya. Ya, itu adalah pengertian tahsin. Kemudian tahsin sangat penting sekali kita lakukan, karena dengan tahsin insya Allah kita akan terhindar dari kesalahan, atau paling tidak meminimalisir kesalahan kita dalam membaca Al-Quran. Kemudian dengan tahsin insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan atau fadilah serta pahala dalam membaca Al-Quran sebagaimana dijanjikan oleh Allah dalam surah Al-Fatir ayat 29 dan sampai ayat 30. Ya, kemarin Ustadz ada sedikit kesalahan dalam membaca, itu akan Ustadz ulang kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Ya, dan ayat ini Allah memberikan janji kepada kita bahwasanya orang-orang yang membaca Al-Quran, mendirikan sholat serta menginfakkan sebagian hartanya baik dalam keadaan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, maka diibaratkan seperti orang yang berniaga yang tidak akan pernah rugi dan akan
penuhi pahala bagi mereka serta ditambahkan keutamaan-keutamaan. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha menerima syukur hambanya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah dalam tilawah Al-Quran, bil khusus di bulan suci Ramadan ini. Baik, Ustaz lanjutkan dengan materi berikutnya. Kemarin kita sudah mentahsin bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam membaca Al-Fatihah setiap hari ya, dan kita terus bisa memperbaiki kualitas bacaan kita serta mampu meningkatkan pada bagaimana kita memahami maknanya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan materi kita hari ini adalah tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Ya, sebagaimana kita sudah sampaikan kemarin bahwasanya materi utama atau materi pokok dalam tahsin itu adalah bagaimana kita memperbaiki makhrajul huruf kita dan sifat-sifat hurufnya ketika kita melafalkan sebuah huruf. Anak-anakku sekalian, namun sebelumnya Ustaz ingin mengingatkan kepada kita tentang makalah yang disampaikan oleh salah seorang ulama terkemuka, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya al-ilmu salah satu asbarin. Ilmu itu ada 3 tingkatan yang terkait dengan kalian dalam membaca Al-Quran. Ustaz ingin menghubungkannya ke apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya ilmu itu ada 3 tingkatan. Kira-kira bacaan Quran kita itu ada pada tingkatan mana? Ilmu kita tentang Al-Quran pada tingkatan yang mana? Al-ilmu salah satu asbarin. Al-ilmu utawi ilmu itu salah satu asbarin, ono 3 tingkatan. Yang pertama adalah faman dakhala fi syibril awwali takabbara. Barang siapa yang masuk pada tingkatan pertama, maka orang menjadi takabur, orang jadi sombong. Kalau kita memasuki pada tingkatan pertama dalam membaca Al-Quran, atau kita dalam sebuah ilmu, kalian yang sudah belajar Al-Quran, sudah khotam, sudah diwisuda, mungkin akan merasa bangga atau ya berbesar hati. Itu perlu juga kita memiliki kebanggaan, namun tidak boleh kita memiliki sifat sombong, takabur. Oh, aku loh sudah diwisuda, khotam Al-Quran dan sebagainya. Tapi kita harus sadari bahwasanya kita baru pada tingkatan yang pertama. Kita pada tingkatan yang pertama, bahwasanya kita baru masuk pada ilmu membacanya saja. Biasanya kalau sudah diwisuda terus merasa sudah bisa membaca dan tidak mau belajar lagi, karena itu namanya sifat sombong. Itu tidak boleh. Kita harus masuk pada tingkatan yang kedua. Waman dakhala fi syibrisani tawadhu'a. Setelah kita mampu membaca Al-Quran, itu baru tingkatan pertama. Maka kita harus masuk pada tingkatan yang kedua, yaitu harus tawadhu ya, supaya kita tidak sombong. Bagaimana? Ya, kita harus berupaya untuk terus belajar kembali supaya tidak ada rasa sombong dalam hati kita. Maka harus belajar terus sehingga kita mengetahui kekurangan kita. Kalau kita mengetahui kekurangan kita, maka yang terjadi adalah, atau yang muncul adalah sikap tawadhu. Apa itu tawadhu? Tawadhu artinya rendah hati, tidak sombong, tidak merasa sudah bisa ya, dan masih terus bersemangat untuk belajar. Nah, ini yang lebih bagus lagi pada tingkatan yang ketiga, man dakhala fi syibri tsalis alama
'allama annahu la ya'lam. Barang siapa sudah memiliki ilmu yang atau memasuki pada tingkatan yang lebih baik, maka dia punya anggapan justru dirinya belum tahu apa-apa. Jadi ilmu itu semakin kita kaji akan semakin membuat kita merasa kurang. Ya. Barang siapa sudah memasuki pada tingkatan yang ketiga, maka dia sudah akan merasa belum bisa apa-apa. Contohnya Al-Quran ini, kalau kita pelajari terus menerus belajar Al-Quran ini, maka kita akan semakin menyadari bahwasanya ilmu kita tentang Al-Quran ini sangat-sangat sedikit, sangat-sangat kurang. Maka kita harus memiliki motivasi terus untuk selalu belajar. Anak-anakku dan pemirsa rahimakumullah, untuk itu mari kita renungkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tersebut, bahwasanya ilmu itu memiliki 3 tingkatan. Siapa yang memasuki tingkat pertama, ia merasa sombong. Siapa yang memasuki tingkat yang kedua, ia menjadi tawadhu. Dan siapa yang memasuki tingkat yang ketiga, ia akan merasa, akan menyadari bahwa dirinya seperti tidak mengetahui apa-apa, sehingga masih terus semangat untuk belajar. Baik, anak-anakku sekalian dan pemirsa rahimakumullah, marilah kita kembali ke materi kita, lanjutkan materi kita tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Makharijul huruf, kita sudah sering mendengar istilah makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Mari kita pelajari pengertian daripada makharijul huruf. Disiapkan alat tulisnya, disiapkan untuk meresum atau mencatat apa yang Ustadz sampaikan buat anak-anakku khususnya. Makharijul huruf dari lughat, segi lughah atau istilahnya lain adalah etimologi. Itu adalah makhraj, berasal dari kata makhraj. Makhraj itu tempat keluar. Tempat keluar. Jadi kalau kharaja itu keluar, kalau makhrajun isim makan. Isim makan artinya menunjukkan tempat. Kalau kita belajar shorof ya, makhraj itu artinya tempat keluar. Makhrajul huruf berarti maudhu'ul khuruj, berarti tempat keluar. Sedangkan menurut istilah, makharijul huruf diartikan dengan atau terminologi wa ismun lil mahalli alladhi yansha'u minhu al harf. Makharijul huruf secara istilah atau terminologi adalah suatu nama tempat yang padanya huruf dibentuk atau diucapkan. Jadi yang disebut dengan makharijul huruf itu adalah tempat, suatu nama tempat yang mana huruf itu dibentuk atau diucapkan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf pada saat huruf-huruf tersebut diucapkan. Ya, sekali lagi, apa itu makharijul huruf? Makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf pada saat huruf tersebut diucapkan. Bagaimana kita bisa tahu tempat keluarnya huruf? Dari mana sih kita merasakan keluarnya huruf dari ketika kita mengucapkannya? Dari lisan kita, dari mulut kita. Itu dibagi-bagi nantinya. Ada beberapa tempat. Namun kita perlu dulu tahu caranya. Bagaimana kita bisa mengetahui keluarnya dari mana? Yaitu dengan cara disukun atau ditasydid. Ya, dengan cara disukun atau ditasydid, kita akan tahu dari mana keluarnya. Misalnya kita bisa tahu keluarnya ba itu dari syafatain, dari kedua bibir kita. Kita harus mensukunkan ab, misalnya ab ya. Itu namanya kita mengetahui tempat keluarnya ab ya.
atau ditasydidkan abba, abba, ditasydidkan abba. Begitu juga misalnya huruf ain. Bagaimana kita bisa mengetahui tempat keluarnya huruf ain itu dari tengah tenggorokan kita? Yaitu kita sukunkan menjadi a, a, atau ditasydidkan a, ya, misalnya. Kemudian huruf kaf misalnya, ya, bagaimana kita bisa tahu bahwasanya kaf itu keluar dari pangkal lidah? Ya, dengan kita sukunkan ak, akka dengan ditasydidkan. Itu adalah cara mengetahui tempat keluarnya huruf atau cara mengetahui makharijul huruf. Anak-anakku sekalian dan pemirsa rahimakumullah, selanjutnya kita perlu tahu pembagian makharijul huruf. Ya, pembagian makharijul huruf. Jadi dalam rongga pembaca kita, mulai dari bibir sampai dengan tenggorokan kita, ini dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Ya, menurut Syekh Jazari, ya, beliau membagi makharijul huruf ini menjadi 5 tempat. Yang utama atau yang pokok secara garis besar, makharijul huruf itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah al-jauf, ya, al-jauf. Yang kedua adalah al-halq. Apa itu al-jauf? Al-jauf artinya rongga hidung. Masya Allah, maaf, rongga mulut dan tenggorokan. Jadi al-jauf itu dari rongga mulut dan tenggorokan. Nanti di bawah insya Allah rinciannya akan kita terangkan satu persatu apa saja huruf yang keluar dari rongga mulut dan tenggorokan. Yang kedua adalah al-halq. Al-halq ini adalah tenggorokan. Jadi kalau tadi rongga mulut dan tenggorokan, ini yang kedua adalah tenggorokan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah al-lisan. Al-lisan ini artinya lidah. Huruf-huruf ada yang keluar dari lidah, paling banyak ini huruf yang keluar dari lidah, karena memang alat indera kita yang paling berperan dalam kita mengeluarkan suara, melafalkan sebuah huruf adalah lisan atau lidah. Berikutnya adalah dari asyafatain. Ya, asyafatain ini artinya dua bibir, bibir atas dan bibir bawah. Ya, jadi kita punya bibir yang untuk berkata, ini mengeluarkan huruf juga, menjadi sumber tempat keluarnya huruf juga. Kemudian yang kelima adalah al-khayshum. Al-khayshum artinya rongga hidung. Ya. Al-khayshum artinya rongga hidung. Ya, sebagaimana sudah kita, untuk memudahkan menghafal ini, ya, biasanya kita pakai lagu balonku ada 5, ya, biasanya kalian nyanyi dengan balonku ada 5. Ya, masih hafal lah nyanyinya, ya. Ya, masih hafal, mari kita nyanyikan bersama-sama. Makhrajku ada 5, rupa-rupa namanya, jauf, halqi, al-lisan, asyafatain, al-khayshum. Ya, jadi ada 5: al-jauf, al-halq, al-lisan, asyafatain, al-khayshum. Al-jauf artinya apa? Rongga mulut. Rongga mulut pertama, tenggorokan kedua. Al-halq artinya tenggorokan. Lidah itu ketiga, lidah al-lisan. Bibir asyafatain, bibir hidung berikutnya asyafatain, kemudian al-khayshum. Ya, itu untuk memudahkan menghafal
5 pembagian makharijul huruf dapat kalian dengan lagu tadi untuk memudahkan saja. Ya, itu adalah pengertian dan pembagian makharijul huruf. Berikutnya kita akan masuk pada pengertian dan pembagian sifatul huruf. Sifatul huruf, nah kita sudah sering mendengar kata sifat. Ya, sifat itu adalah apa? Secara lughat sifat adalah makna. Sifat itu makna. Makna itu ya sesuatu yang tidak nampak nyata tapi ada. Sesuatu yang menempel pada sesuatu. Artinya tidak bisa dipisahkan. Sesuatu itu dikenali karena memiliki sifat. Ya. Contohnya adalah ilmu. Ilmu itu seperti sifat. Kemudian hitam. Hitam itu melekat pada sesuatu. Misalnya baju warna hitam, kopiah warna hitam. Ya, kopiah itu dikenali karena dia memiliki sifat hitam. Jadi melekat pada sesuatu. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan sifatul huruf itu apa? Huruf kok punya sifat? Ya. Sifatul huruf adalah keadaan baru. Keadaan baru. Maksudnya keadaan yang adanya itu setelah huruf itu dikeluarkan atau dilafalkan. Keadaan baru bagi huruf ketika keluar dari makhrajnya. Jadi sifat itu bersamaan dengan makhraj. Jadi ketika kita melafalkan sebuah huruf, misalnya kita melafalkan huruf ba, sekaligus kita melafalkan makhraj atau melafalkan sifatnya. Jadi begitu kita melafalkan huruf suatu huruf, maka kita sekaligus di samping makhrajnya juga sifatnya. Maka mempelajari sifatul huruf ini bersamaan dengan makharijul huruf. Ya. Jadi kita ulangi lagi, apa yang dimaksud dengan sifatul huruf adalah keadaan baru bagi huruf ketika huruf keluar dari makhrajnya. Keadaan baru bagi huruf ketika keluar dari makhrajnya itu disebut dengan sifat. Nah, sifatul huruf itu seperti ada keras, ada lunak, ada samar dan lain sebagainya. Nanti akan ada pembagiannya. Ya. Sifatul huruf, kalau makharijul huruf secara garis besar tadi dibagi menjadi 5. Kalau sifatul huruf secara garis besar dibagi menjadi 2. Yaitu sifat huruf yang berlawanan dan sifat huruf yang tidak berlawanan. Ya. Sifat huruf yang berlawanan ini jumlahnya ada 10 sifat. Nah, untuk memudahkan, sifat huruf yang berlawanan ada 10 sifat, sedangkan sifat huruf yang tidak berlawanan ada 7. Ya, jadi ada 17 sifatul huruf tadi, jumlahnya ada 17. 10 berlawanan, yang 7 tidak berlawanan. Yang 10 apa saja? Ya, yang 10 adalah hams lawannya jahr, syiddah lawannya rokhawah. Ya, kemudian antara syiddah dan rokhawah ini ada tengah-tengah atau tawasud. Ya. Berikutnya adalah isti'la lawannya istifal. Ya, kemudian idbaq lawannya infitah, idlaq lawannya ismat. Ya. Ini adalah sifat-sifat yang berlawanan. Ya, untuk memudahkan ini, ya, kita kalau menghafalkan ini satu persatu dengan cara biasa mungkin akan cepat lupa atau tidak cepat hafal. Ya, hafalnya sulit, menghafalnya sulit, hilangnya cepat.
Tapi kalau kita menggunakan metode yang lain, cara dalam menghafal, contohnya dengan menggunakan lagu misalnya, insya Allah akan mudah kita hafalkan dan mudah kita ingat, tetap kuat dalam ingatan kita. Ya, untuk itu mari kita hafalkan ini dengan menggunakan lagu. Ya, lagunya adalah dengan irama tamasya. Ya. Hamas nafas berhembus, jahar nafas tertahan, syiddah suaranya kuat, rokhawahnya mengalir, tawasud pertengahan, hurufnya lin Umar. Ayo kawan, kita jaga lisan, isti'la'nya terangkat, istifalnya terhampar, itbaq lidah merapat, infitahnya terbuka, itlak ringan suara, ismat berat suara. Ini sifat huruf berlawanan. Ya, jadi huruf atau sifatul huruf yang berlawanan ada 10. Ya, kita ulangi. Hamas lawannya jahar. Apa itu hamas? Hamas artinya nafas berhembus. Ketika melafalkan huruf-huruf tersebut, nafas kita keluar. Ya, contohnya huruf fa. Ya, fa. Nah, jadi ketika kita ucapkan fa, ini ada nafas atau ada udara yang keluar. Kemudian ada ha. Ya. Ada 10 huruf hamas. Insyaallah akan kita pelajari nanti berikutnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, itu adalah contoh. Jadi hamas itu ketika kita lafalkan, ketika kita ucapkan, udara atau udaranya keluar udara dari mulut kita. Ta, ya misalnya. Kemudian ada jahar atau nafasnya tertahan. Justru ketika kita melafalkan huruf-huruf tersebut, kita tidak boleh mengeluarkan nafas. Contohnya huruf apa? Ya, karena ini berlawanan, maka ketika hamas ini ada 10 huruf, maka selain huruf-huruf hamas, semuanya masuk huruf jahar. Ya, huruf jahar diantaranya adalah huruf ba. Jadi ketika kita melafalkan huruf ba, tidak boleh ba, ada udara keluar, tidak boleh. Da, tidak boleh da, ada udara yang keluar, dan seterusnya. Berikutnya adalah huruf syiddah. Huruf syiddah ini adalah huruf yang kuat ketika kita melafalkannya. Syiddah lawannya rokhawah. Ya, rokhawah. Kalau rokhawah itu mengalir suaranya. Kalau syiddah itu agak tertahan atau suaranya kuat. Ya, suaranya kuat. Ya. Ketika kita ucapkan syiddah ini suaranya kuat. Kalau rokhawah suaranya mengalir. Antara syiddah dan rokhawah ini ada sifat tawasud atau bainiyah, yang hurufnya ada terkumpul dalam lafaz lin Umar. Ada 5 huruf yang tidak terlalu kuat, juga tidak terlalu mengalir. Ini namanya sifat tawasud atau sifat bainiyah, antara. Berikutnya adalah sifat isti'la. Isti'la ini artinya lidah kita terangkat ketika melafalkannya. Huruf-huruf yang ketika kita ucapkan, kita lafalkan, lidah kita terangkat. Ya, nanti insya Allah di belakang ada perincian huruf apa saja yang termasuk huruf isti'la. Ya, sudah kita hafal, insya Allah ada 7. Lawannya isti'la adalah sifat istifal. Istifal artinya sebaliknya. Kalau isti'la terangkat, istifal terhampar. Berikutnya sifat itbaq. Itbaq artinya ketika kita melafalkannya, lidah kita merapat. Ya, artinya tidak terbuka. Lawannya adalah infitah. Ya, itbaq lawannya infitah. Kalau itbaq lidah kita merapat, ya. Kalau infitah lidah kita terbuka. Berikutnya adalah sifat idlaq. Ya, sifat huruf yang ringan ketika disuarakan.
lawannya ismat. Ya, kita pelajari istilah-istilah ini dulu, belum kita rinci dengan sifat dengan huruf-hurufnya. Ya, ini adalah sifat-sifat yang berlawanan. Jadi idlaq lawannya ismat, idbaq lawannya infitah, isti'la lawannya istifal, ya. Rokhawah lawannya syiddah, dan jahr lawannya hams. Ini adalah 10 sifat huruf yang berlawanan. Nah, ini perlu kita hafal dulu istilah-istilahnya ya. Hams artinya nafas berhembus, jahr artinya nafas tertahan. Ini berlawanan. Syiddah artinya suaranya kuat, rokhawah artinya suaranya mengalir. Ya, antara syiddah dengan rokhawah ada sifat bainiyah atau sifat tawasud. Nah, kemudian isti'la artinya lidah terangkat, istifal artinya lidah terhampar, idbaq artinya lidah merapat, infitah artinya lidah terbuka. Idlaq artinya ringan suara ketika mengucapkannya, suara terasa ringan, dan ismat suaranya berat. Itu adalah 10 sifat huruf yang berlawanan. Ya, perlu kita ulangi lagi lagunya. Hams nafas berhembus, jahr nafas tertahan, syiddah suaranya kuat, rokhawahnya mengalir, tawasud pertengahan, hurufnya lin umar. Ayo kawan kita jaga lisan, isti'la'nya terangkat, istifalnya terhampar, idbaq lidah merapat, infitahnya terbuka, idlaq ringan suara, ismat berat suara. Ini sifat huruf berlawanan. Ya, anak-anakku dan pemirsa rahimakumullah, berikutnya adalah yang kedua dari pembagian sifatul huruf adalah sifat yang tidak berlawanan. Tadi berlawanan maksudnya dari 28 huruf hijaiyah itu ketika sudah memiliki sifat yang satunya maka tidak masuk pada sifat yang satunya. Contohnya kalau sifat memiliki sifat hamas maka dia tidak masuk pada sifat jahr dan seterusnya. Nah, sedangkan berikutnya yang kedua adalah pembagian sifatul huruf adalah yang tidak berlawanan, sifat yang tidak berlawanan. Ini ada 7 sifat. Yang pertama adalah sifat sofir. Sofir itu ada suara tambahan ya, seperti suara burung ya, untuk memudahkan mengingatnya, sofir itu seperti diibaratkan sebagai suara burung. Kemudian yang kedua adalah sifat kolkolah. Sudah kita maklum, kolkolah artinya memantul ya. Kolkolah artinya memantul. Kemudian yang ketiga adalah sifat lunak ya, sifat lin lain itu adanya lunak atau mudah. Berikutnya sifat inkhiraf artinya condong atau miring ya. Kemudian selanjutnya sifat takrir dalam pelafalannya itu diulangi ya, tidak cukup satu kali tapi ada getaran pengulangan dalam lidah kita. Kemudian sifat tafashi ya, tafashi insyaallah berikutnya nanti akan kita terangkan huruf apa saja yang memiliki sifat tafashi. Kemudian yang terakhir adalah sifat istitolah. Sifat istitolah artinya sifat memanjang. Ketika kita melafalkannya huruf tersebut agak memanjang ya, tidak pendek tapi agak sedikit molor gitu ya istilahnya, sedikit molor. Untuk memudahkan ini juga ada lagunya untuk memudahkan hafalan sifat yang tidak berlawanan ini, ikut artinya kita juga bisa memudahkan dengan lagu ya, biasanya kita dengan lagu Aku Anak Sehat. Sofir suara burung, kolkolah mantul-mantul, lin lunak dan mudah, inkhiraf condong miring, takrir mengulangi lebih satu kali,
Tafashi menyebar, istiqolah memanjang. Ayolah kawan kita belajar sifat-sifat huruf yang tidak berlawanan, agar kita mengerti dan juga memahami sifat huruf secara terperinci. Ya, kita ulas kembali bahwasanya sifat huruf yang tidak berlawanan ini ada 7 sifat. 7 sifat, yaitu yang pertama sifat sofir, yang kedua sifat qalqalah, yang ketiga sifat lin, yang keempat inkhiraf, yang kelima takrir, yang keenam tafashi, yang ketujuh istitolah. Ya, insya Allah sudah hafal ya, nama-nama dan artinya. Apa itu sofir? Sofir artinya suara burung, untuk memudahkannya, memudahkan istilahnya. Ya, nanti ada pengertian yang lebih spesifik lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang insya Allah. Jadi termasuk pembagiannya nanti akan kita perincikan bagaimana kita pembagian sifat atau pembagian makhraj sekaligus sifatul huruf, dan mudah-mudahan kita nanti bisa mencontohkan masing-masing satu persatu, mulai dari huruf yang pertama yaitu huruf hamzah atau huruf alif sampai dengan huruf ya, jadi huruf hijaiyah. Anak-anakku dan pemirsa rahimakumullah, selanjutnya masih ada waktu sedikit, kita lanjut pada makhrajul huruf yang pertama. Ya, tadi sudah kita sampaikan ada 5 pembagian makhrajul huruf, kemudian ada 17 sifatul huruf. Ya. Kemudian 5 dari 5 pembagian makhrajul huruf yang pertama adalah al-jauf. Apa saja sih huruf-huruf yang keluar dari al-jauf? Ya, huruf yang keluar dari al-jauf ini ada 3. Ya, namun yang perlu kita pahami, 3 huruf di sini adalah huruf-huruf mat. Ya, jadi bukan asli dari huruf itu sendiri. Jadi di sini ada alif, wawu dan ya yang menjadi huruf mat. Itu yang keluar dari al-jauf. Ya, seperti kalau kita melafalkan panjang, misalnya lafaz nuhiha, nuhiha. Ya, jadi itu adalah keluar dari rongga mulut. Hi itu keluar dari rongga mulut. Ya yang memanjang itu keluar dari rongga mulut. Ha itu keluar dari al-jauf atau rongga mulut. Kemudian jadi tidak asli huruf wawu, huruf ya ini keluar dari rongga mulut, bukan. Nanti ada sendiri untuk huruf wawu dan ya yang bukan huruf mat, artinya bukan menjadi huruf mat, itu nanti keluarnya bukan dari rongga mulut. Yang keluar dari rongga mulut adalah wawu dan ya ketika menjadi huruf mat, yaitu syaratnya alifnya didahului harokat fathah, wawunya sukun didahului harokat dhammah, dan ya-nya sukun didahului harokat kasroh. Contohnya lafaz nuhiha. Ya. Pemirsa dan anak-anakku sekalian rahimakumullah, ya. Berikutnya adalah yang kedua, yaitu huruf yang keluar dari tenggorokan atau al-halq. Ya, al-halq ini dibagi menjadi 3 bagian. Ya, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tenggorokan bagian bawah. Tenggorokan bagian bawah adalah tempat keluarnya huruf hamzah dan huruf ha. Jadi hamzah dan ha keluar dari tenggorokan bagian bawah. Ya, nanti kita contohkan sekaligus dengan sifatnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ini kita
sampaikan secara sepintas dulu. Jadi huruf hamzah dan ha keluar dari tenggorokan bawah. Kemudian huruf ha dan huruf ain keluar dari tenggorokan bagian tengah. Kemudian huruf kha dan huruf ghain keluar dari tenggorokan bagian atas. Jadi diingat-ingat ya, tenggorokan kita dibagi menjadi 3 bagian dalam makhrajul huruf. Yang pertama adalah bagian bawah, tempat keluarnya huruf hamzah dan ha. Kemudian bagian tengah, tempat keluarnya huruf ha dan huruf ain. Kemudian tenggorokan bagian atas, tempat keluarnya huruf kha dan huruf ghain ya. Untuk memudahkan kita perlu latihan ya dengan rinci. Insyaallah akan kita latih dengan seperti ini. Contohnya ketika kita melafalkan huruf a ya, huruf hamzah ya. Huruf hamzah ini keluarnya dari tenggorokan bagian bawah. Jadi a ya. I u ba ya. Jadi kalau kita mau melafalkan atau mempelajari makharijul huruf, tadi sudah disampaikan di atas bahwasanya caranya adalah dengan cara disukun atau ditasydidkan. Jadi kalau a i u ba ya, kita ulangi a i u ba. Sekali lagi a i u ba ya. U an ani a na, u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Ini adalah contoh cara memperbaiki atau cara belajar makhrajnya huruf hamzah ya. Kalian ikuti bersama, kalian ikuti dari rumah. A i u ba, a i u ba, a i u ba, u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Itu adalah cara melafalkan huruf hamzah. Berikutnya huruf ha. Ha hi hu bah, ha hi hu bah, ha hi hu bah, hu han hani ha na minal muh ni ma hi han hani ha ya. Ha keluar dari tenggorokan bagian bawah. Jadi hamzah dengan ha keluar dari tenggorokan bagian bawah. Jadi ha, ha hi hu bah, ha hi hu bah, ha hi hu bah, hu han hani ha na minal muh ni ma hi han hani ha. Kita lanjut ya, dengan huruf yang keluar dari tenggorokan bagian tengah, yaitu huruf apa? Huruf ain dan huruf ha ya, huruf ain dan huruf ha keluar dari tenggorokan bagian tengah ya. Sementara kita baru di makhraj dulu. Ha hi hu bah, ha hi hu bah, ha hi hu bah, hu han hani ha na minal muhni mahihan haniha. Sekali lagi. Huhan hanihah na minal muhni mahihan haniha. Berikutnya huruf ain. A'i'uba, 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 an ani'a na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Ya, itu adalah cara belajar makhrajnya huruf ha dan huruf ain. Selanjutnya adalah huruf kha dan huruf ghain keluar dari tenggorokan bagian atas.
yaitu kha khi khu ba, kha khi khu ba, kha khi khu ba, khu khan khani khna minal mukhni ma khi khan khani kha. Ya, selanjutnya huruf ghain. Wa wi wu bau, wa wi wu bau, wa wi wu bau, wu wan wani waw na minal mughni ma wi wan wani wa. Ya, itu adalah contoh cara melatih makharijul huruf. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita lanjut dengan melatih sekaligus sifat-sifat, ya, sifat-sifatnya. Jadi makhraj dan sifatnya sekaligus kita pelajari, ya, semampu kita. Sedapat mungkin kita terus berusaha untuk memperbaiki makhraj dan sifatul huruf ketika kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi ini bermanfaat, ya. Apabila ada kesalahan, itu adalah semata-mata kekurangan diri saya, dan apabila ada kebenaran yang saya sampaikan adalah kebenaran dari Allah. Kita wallahu a'lam bishawab, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa untuk majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.